Good morning anak-anak kelas 1A dan 1B. Nah, kali ini tema kita untuk pelajaran PJOK adalah pengenalan dalam air atau renang ya. Pasti ini sangat menyenangkan ya. Nah, kita lihat di halaman berapa, Mister? Kita lihat di halaman 92. Coba kalian buka buku paketnya halaman 92. Pengenalan dalam air. Nah, kita lihat di sini ya. Yang A, pengenalan dengan air. Nah, sebelum masuk ke kolam, basahi terlebih dahulu ya. Jadi sebelum masuk ke kolam, tubuh kita itu kita basahi terlebih dahulu. Duduk di pinggir kolam dengan kedua kaki masuk ke dalam air. Jadi jangan kalau misalnya kita nggak bisa renang, tiba-tiba kita nyemplung atau kita masuk ke dalam air, jangan ya. Kita belajar dulu bagaimana caranya. Kita duduk di pinggir kolam, lalu kaki kita gerakan ya perlahan-lahan. Nah, kita lihat yang di sini yang keduanya. Masukkan pelan-pelan tubuh ke dalam air. Berpeganglah pada pegangan khusus di sisi kolam. Tariklah tubuh maju mundur, menjauh dan mendekat sisi kolam. Nah, jadi kita pegangan dulu nih di pinggir kolam, kan biasanya ada tuh ya pinggir kolam. Nah, kita pegangan dulu, lalu kita belajar dulu bagaimana caranya tangan kita ya lurus dulu ya. Lalu setelah tangan kita lurus, lalu kita berpegangan, lalu kita belajar juga bagaimana caranya untuk menggerakkan kaki kita ya. Nah, kita lihat situ ya. Nah, ini pengenalan dalam air yang pertama. Oh, posisinya gimana, Mister? Berdiri. Nah, itu kan ada gambarnya tuh ya di halaman 92, berdiri, tangannya memegang pinggir kolam. Lalu yang B kita lihat. Yang B itu melompat atau meloncat dalam air. Kalau kita sudah nggak takut nih dalam air nih ya, sudah Mister ternyata hanya setinggi dada. Nah, lalu kita belajar nih bagaimana cara melompat dalam air. Mula-mula jongkok, kedua tangan di samping, kemudian meloncat dengan tumpuan kedua belah telapak kaki. Lakukan gerakan ini dengan riang dan gembira. Nah, ada di halaman 92 ya. Kita lihat tuh bagaimana caranya. Dia masuk ke dalam air. Ya, nah kalau kita masuk dalam air itu berarti kita tahan nafas ya, tahan nafas ya, belajar bagaimana kita menahan nafas selama beberapa detik ya. Nah, lalu yang C kita lihat di sini, mengayunkan lengan dalam air. Nah, jadi mengayunkan lengan ya, belajar bagaimana tangan kita ya menggerakkan kedua tangan kita atau berganti-gantian ya. Kita lihat di sini. Coba rasakan gerakan air. Setelah tubuhmu bergerak maju mundur, lakukan gerakan berjalan sambil mengayuh lengan, tangan mengelilingi tempat yang dangkal. Ulangi lagi agar terbiasa dan tidak takut air. Nah, jadi kalau kita belum bisa berenang ya, kita jangan langsung nyemplung atau langsung ke kolam yang dalam ya. Kita harus cari yang dangkal. Ya, sekiranya hanya 1,5 meter ya, atau misalkan sedada ya. Nah, kalau misalkan orangnya tinggi nih, misalkan kamu tinggi, nah kita cari jangan sampai menutupi mulut airnya ya, cari yang setinggi dada kalian. Oke. Nah, itu caranya mengayunkan lengan nih. Bagaimana cara kita mengayunkan lengan, tangannya ya. Kita belajar supaya kita terbiasa dulu, jangan takut ya. Jadi kalau berenang itu nggak boleh takut. Nah, kalau takut kenapa, Mister? Kalau takut ya nanti tenggelam ya. Nah, kita lihat sekarang halaman 93. Nah, sekarang baru latihan keseimbangan nih. Kita buka bukunya. Ayo kalian juga buka bukunya ya. Nah, kita lihat di sini latihan jongkok. Mula-mula jongkok kemudian berdiri. Nah, ini latihan keseimbangan ya. Jadi kita sudah tidak di pinggir kolam lagi nih. Kita sudah ada sedikit agak ke tengah ya. Lalu kita belajar keseimbangan ya. Yang pertama dia berdiri, kedua dia masuk ke dalam air cara pelan-pelan, ditarik nafasnya, lalu yang ketiga dia jongkok ya. Nah, itu latihan keseimbangan.
Yang kedua kita lihat tuh gambarnya ya, latihan mengapung. Nah, latihan mengapung, tubuhnya harus telungkup ya. Nah, kedua tangan di belakang, sikap santai. Jadi sikapnya nggak boleh tegang. Kenapa Mister kalau berenang nggak boleh tegang? Karena kalau tegang nanti tubuh kita akan terasa berat ya. Nah, makanya kalau berenang itu harus rileks atau santai ya. Kalau kita semakin tegang, tubuh kita semakin berat, jadi kita akan tenggelam ya. Nah, berarti keseimbangan akan membantu saat terapung di air. Nah, ini latihan keseimbangan ya. Lalu ada nomor 3 nih, gerak mengapung. Nah, lakukan cara ini dengan berpasangan boleh. Nah, kita lihat nih gerakan mengapung halaman berapa Mister Sandi? Halaman 95. Coba kalian buka bukunya halaman 95 ya. Oh, tangannya dia lurus ke depan. Lalu dia agak sedikit mengangkat ya, kakinya mengangkat lalu didorong sedikit maju. Nah, setelah didorong sedikit maju, dia memegang pinggir kolam. Jadi jangan sampai jauh dulu ya, jaraknya antara kita mau ke pinggir kolam ya, jarak yang dekat dulu nih. Nah, jarak yang dekat, bagaimana kita bisa sampai ke jarak pinggir kolam ya, jangan yang jauh dulu ya, karena kita kan baru pengenalan ya, apalagi kelas 1 ya. Kalau misalkan belum bisa berenang ya, kita jangan jauh-jauh dulu ya di tengah-tengah kolam gitu ya, jangan ya. Cari tempat yang dangkal. Lalu kita lihat halaman 95 nih caranya ya. Nah, lalu yang E. Nah, pernafasan atau dasar pernafasan ya. Kita lihat sini, kamu dapat melakukan pengenalan pernafasan saat mencuci muka. Nah, setelah terbiasa lakukan latihan nafas tersebut di dalam kolam. Nah, lakukan pernafasan dengan temanmu. Nah, kita latihan nafas nih, belajar latihan nafas ya. Biasanya itu ditutup ininya ya, atau mulutnya gini ya. Nah, itu dilatih nafasnya. Berapa? Pertama 10 detik. Nah, kalau sudah bisa 10 detik, ditambah lagi 20 detik, ditambah lagi 30 detik, ditambah lagi 1 menit. Nah, itu latihan pernapasan tuh ya. Kita masuk ke dalam air dengan tidak bernafas ya. Lalu setelah itu kita buka ya. Kalau misalnya nggak kuat jangan dipaksakan ya, langsung kita buka, kita kembali lagi bernafas ya. Itu latihan pernapasan tuh ya. Pertama misalkan 10 detik, 20 detik, 30 detik. Kalau bisa 1 menit sudah bagus ya. Nah, itu yang halaman 95. Nah, tugasnya di sini ada uji kemampuan anak-anak. Nah, jodohkan gambar di samping kiri dengan kata yang ada di samping kanan. Ya, jadi yang pertama kita lihat nih tadi ya. Nah, orang tersebut sedang apa ya? Yang pertama tuh. Nah, yang pertama adalah sedang menahan nafas dalam air. Lalu di garis dengan penggaris ya. Jangan pakai jangan sendiri di apa namanya? Pakai tangan kalian saja, tapi pakai penggaris ya biar lurus. Nah, yang pertama itu dia menahan nafasnya di dalam air. Nah, lalu gambar yang kedua. Nah, kamu cari gambar yang kedua. Dilihat tuh, dia sedang apa sih? Dilihat gerakannya sedang apa dia. Entah dia berdiri atau jongkok. Kalian lihat di nomor 2 itu ya. Lalu kalian cari pasangannya yang mana. Kalau sudah dapat nih, baru kalian tarik dengan pensilnya dengan penggaris. Oke, sampai ke nomor 5. Setelah itu kalian kirim ke Mr. Sandi ya. Kalian kirim ke GCR, lalu nanti Mister akan menilai. Oke, minggu depan kita akan bahas ya bersama-sama. Oke, terima kasih. Oh, Mister ada pertanyaan nanti. Yang B tidak usah ya, yang A saja ya. Yang A menjodohkan gambar di samping kanan dan kirinya. Oke ya, bisa ya. Nah, jangan sampai salah ya, dilihat lagi nih gambar-gambarnya yang sudah kita bahas tadi tuh ya. Gambar-gambar untuk mengapung seperti apa, lalu gerakan keseimbangan seperti apa ya, lalu pengenalan air seperti apa gambarnya. Nanti kalian lihat kira-kira gambarnya yang hampir mirip yang mana.
seperti itu ya. Nah, itu saja dari Mr. Sandi. Salam sehat, terima kasih, God bless you 1A dan 1B, semangat.